Gulam qud ma'allah samitan inda maji'i qadarihi. Wahai anakku, belajar diem dong ketika menghadapi takdir Tuhan. Jangan jerit-jerit, jangan adu-aduan. Wa fi'lihi, dan perbuatan Allah dan ketentuan Allah maksudnya. Apapun yang terjadi, hadapi diem. Hatta tara minhu altafan katsiratan. Sampai nanti kamu bakal melihat betapa banyaknya kasih sayang Allah, betapa banyaknya kemurahan-kemurahan. Jangan terlalu banyak adu-adu lah, adu gimana sih? Masami'ta bi ghulami Jalinus al-Hakim, filosof al-Hakim. Pernah dengar enggak kamu? Kaifa takharasa wa tabalaha wa tasakat, pura-pura bisu, pura-pura goblok, pura-pura diem, hatta hafiza kulla ilmin indahu, sampai akhirnya semua ilmu bisa dia hafal. Hikmatullah azza wa jalla la taji'u ila qalbika min kasrati hadayanika. Hikmatullah itu tidak akan datang tidak akan masuk ke dalam hatimu ketika kamu sedang mengigau, lagi gancam. Wa munaza'atika, dan penyanggahanmu kepada Allah, kepada Allah. I'tiraduka alaihi, dan perlawananmu kepadanya, nyangkal saja, nggak bakal masuk. Belajar diem dong, terima aja tuh, siap dah apapun yang terjadi. Allahumma rzuqna al-muwafaqata wa tarkal munaza'ah. Mudah-mudahan kita selalu sesuai saja, sejalan saja dengan takdir Tuhan, dan tidak lagi tawar menawar, sangkal menyangkal. Mudah-mudahan kita tidak lagi menyangkal ketentuan Allah, siap menerima segala keputusan Allah, dan tidak ada penyangkalan. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Al-majlis al-hadi asyar. Hari ini naik kelas 11. Qala radhiyallahu ta'ala anhu yaumal jumu'ati bukratan bil madrasati 19 Syawal sanata 45 wa 500. Ya qaum, ya'rafullah. Kaum, orang, masyarakat, ya'rafullah, kenalilah Tuhanmu. Wala tajhalu, jangan sampai enggak kenal. Kenalilah Tuhanmu, jangan sampai tidak kenal. Wa ati'ullah, taatilah Allah. Wala ta'su, jangan membangkang. Turutilah Allah, jangan suka membangkang. Wa wafiquhu wala tukhalifu, sudah ikuti saja, jangan suka berseberangan. Wardu biqada'ihi, dan terimalah keputusannya apapun. Wala tunaza'u, dan jangan membantah. Wa'rifu al-haqqa azza wa jalla bisun'atihi, kenalilah Tuhanmu melalui ciptaan-ciptaan. Ini perlu bisun'atihi, salah satu metode pengenalan kepada kualitas seorang produsen dari hasil produksinya. Kalau produksinya bagus berarti yang bikinnya pinter, kan gitu. Kalau kerjaannya jelek berarti orang yang ngerjakan itu orangnya goblok gitu aja. Huwal khaliqur raziqul awwalul akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah sang pencipta yang memberikan rezeki, yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Wal qadimul awwalu, yang dulu, yang pertama. Adaimul abadi, yang langgeng, yang abadi. Al fa'alu lima yurid, yang berbuat apa saja yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mengenali Allah melalui ciptaannya, ini proses yang paling efektif. Hanya ada pertanyaan, maksudnya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada dua qiraat ya. Ada innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ada innama yakhshallaha
min ibadil ulama. Dua-duanya menjadi qiraat yang banyak dibaca orang. Menurut kamu yang paling enak? Ya dong, ada membaca. Kan ada kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pertama bahwa innama ini adatul qasri atau adatul hasr, alat membentuk kalimat eksklusif, semata-mata, hanya, tidak lain kecuali, tidak lain tidak bukan ya. Ya, tidak lain tidak bukan bagaimana. Innama itu adalah adatul qasr, bahwa mengenali Allah melalui penciptaannya itu ya artinya bahwa dengan keilmuan. Innama itu adalah adatul qasr, membuat kalimat maknanya eksklusif. Ma akaltu al-yawma illa ruzan. Ma dan illa itu juga al-qasr. Atau la ilaha illallah itu juga adatul qasr. Ada lagi innama ana basyarum mislukum. Innama akaltu ruzza. Innama uhibbuka. Innama itu artinya hanya semata-mata. Atau juga salah satunya taqdimul ma'mul, yaitu ketika maf'ul bihi didahulukan, itu juga maknanya adalah eksklusif. Ketika kita mengatakan na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Ketika ma'mulnya didahulukan iyyaka na'budu, maka maknanya hanya kepada engkau saja kami mengabdi. Kalau na'buduka, kami mengabdi kepadamu, bisa saja di samping mengabdi kepadamu, kami juga mengabdi kepada yang lain. Saya ngasih uang kepada kamu, tidak menutup saya juga ngasih sama orang lain. Tapi hanya kepada engkau sajalah aku memberi uang. Berarti yang lain tidak diberi uang, itu bedanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah mengabdi, kepada selainmu kami tidak mengabdi. Kami tidak mengabdi kepada berhala, tidak mengabdi kepada langit, tidak mengabdi kepada surga, tidak mengabdi kepada kepentingan, tidak mengabdi kepada, tidak ada. Hanya kepada engkau saja kami mengabdi. Itu maknanya qasar. Qasar itu artinya ringkas. Artinya apa saja yang berlawanan tidak termasuk. Di pintu ada tulisan selain pegawai dilarang masuk. Maknanya apa? Semua orang tidak bisa sembarang orang masuk. Yang bisa masuk hanya pegawai saja. Yang bukan pegawai tidak boleh. Ngomong dipanjang nih, karena dia al-qasr, maka menjadi kalimatnya singkat eksklusif. Ada lagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jadi yang masuk hanya yang berkepentingan saja. Yang tidak punya kepentingan tidak boleh. Khusus wanita. Lelaki berarti tidak boleh masuk situ. WC khusus wanita, berarti laki-laki nggak boleh. Nah, kalau dibacanya itu innama yakhshallaha min ibadil ulama, namanya adatul qasr. Yakhshallaha ma'mulnya kan gitu. Maf'ulun bihi, didahulukan daripada fa'ilnya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Berarti adatul qasr innama dengan takdimul maf'ul qasr juga. Tapi di mushaf kita innama yakhshallaha ya. Banyak. Nah, kalau innama yakhshallaha min ibadil ulama itu artinya hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu mengagumi kehebatan Allah. Khasyah itu bukan takut ya, mengagumi akan kehebatannya. Jadi hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu mengagumi kehebatan Allah. Adapun orang yang tidak berilmu pengetahuan, orang goblok, tidak bakal paham hebatnya Allah. Tetapi kalau dibaca innama yakhshallahu min ibadil ulama, Allah itu ya hanya menghargai
orang-orang yang berilmu, ya. Allah memberikan penghargaan hanya kepada orang yang berilmu. Tidak akan diberikan penghargaan ini kepada orang-orang goblok. Beda nggak maknanya? Terserah mana yang enak. Ya, saya emang nggak maksa. Bisa dibaca maliki, bisa maliki. Maliki yaumiddin dengan maliki. Dari mana munculnya perbedaan qiraat? Apakah Nabi ketika menyampaikan wahyu kepada para juru tulis, apakah Nabi mengatakan ini boleh dibaca ini boleh dibaca begini? Saya kira tidak. Nabi mengatakan ini surat Fatihah silakan tulis. Kan gitu. Nabi tidak mengatakan boleh kamu tulis maliki, boleh kamu tulis maliki. Saya kira enggak. Jadi kenapa? Karena juru tulisnya ada yang mim, lam, kaf, tapi ketika dibaca panjang bacanya. Kalau melihat bacanya jadi maliki, nggak ada alifnya kan? Ya udah harokatnya di diri aja. Gitu. Maliki. Kita tidak boleh merubah mim, alif, lam, kaf, nggak boleh. Aslinya bahwa mim, lam, kaf dibaca panjang. Maliki harokatnya tapi ada lagi yang membaca karena belum ada harokat. Ada lagi maliki yaumiddin. Nah, ketika ada bacaan berbeda dan ternyata dua-duanya itu maknanya lurus, ya kan? Tidak bertentangan di jalur yang benar, ya udah berarti boleh dibaca maliki boleh. Haji Syihab, ada nggak sahabat yang datang? Ya Rasulullah, ini Fatihah dibacanya maliki panjang atau maliki pendek? Ada yang nanya gitu nggak? Enggak kan? Persoalan itu muncul sekarang. Harokatnya enggak ada, titik-titik belum ada, dan tulisan itu dulu itu tidak seperti kaligrafi sekarang. Dulu mah kotak-kotak gitu. Jadi satu ya kotak gitu. Kotak kan enggak kotak enggak dibuat. Lihatnya di manuskrip Al-Qur'an yang aslinya. Saya yakin kamu tidak akan bisa baca kok. Budeng sodot ro itu tulisannya sama segi 4 gitu. Ada buntutnya gitu. Ya, ro ya kayak bentuk ro. Wawu ya segi 4 dikasih buntut. Segi 4 gitu bentuknya. Dan tulisnya dulu di batu-batu pakai pahat. Makanya kenapa Arab tuh nulisnya dari kanan ke kiri? Karena nulisnya belum ada pulpen, adanya pahat. Jadi kalau mahat dari kiri ya kena kepala. Mahat kan gini. Ya kalau begini ngelatok kopar sendiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Kan beda sendiri. Semua dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Gitu. Jadi artinya bahwa bagaimanapun juga dengan ilmu pengetahuan kamu bisa lebih mengenal Allah akan kehebatan. Kalau orang bodoh mau gimana sih? Gimana hebatnya? Hukum alam yang diberlakukan kayak apa? Orang bodoh nggak bakal mikir, paling-paling ya pahamannya bumi ini ya disanggah oleh kijang. Kijangnya naik ikan, ikannya di airnya di baskom, baskomnya digotong Pak Dede. Orang bodoh nggak bakal bisa mengerti bahwa berapa kecepatan bumi ini berotasi dan satu kali putaran itu berapa lama yang diperlukan 23 jam 56 menit. Bagaimana membaginya menjadi 12 bulan dalam setahun, iya kan? Sehingga jumlahnya itu 365 hari. Bagaimana menyesuaikan satu hari 24 jam, tapi pada kenyataannya hanya 23 56 menit. Bagaimana menyisipkan 4 menit menjadi hitungan hari sampai 1 tahun selama 365 hari. Ini nggak bakal iya kan? Hanya ya bisunatihi. Jadi artinya bahwa ilmu pengetahuan yang bisa memperkenalkan, yang bisa mengajak kita kenal Allah adalah sains, bukan ilmu hukum. Paham ini? Yang haram halal mah tidak menjelaskan. Hebatnya Allah. Bahkan tanpa pengetahuan sendiri juga tidak akan paham dengan firman Tuhan. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail.
malam dimasukkan ke siang, siang dimasukkan, siapa yang nggak paham kalau dia nggak belajar bagaimana bumi itu berotasi, kapan terjadinya siang dan kapan terjadinya malam. Ketika bumi berputar, nah maka bagian yang menghadap matahari namanya siang, yang membelakangi matahari disebut malam. Dan ketika berputar, maka terjadilah pergeseran. Siang itu masuk ke dalam malam, dan malamnya juga masuk ke dalam siang. Ketika pas di tengah-tengah dalam pergeseran siang malam, itu namanya, yang sebelah sana namanya maghrib, sini namanya subuh. Iya kan? Kalau dari malam menjelang siang, itu pergantian itu disebut dengan waktu subuh. Kalau pergantian dari terang kepada gelap namanya maghrib. Ya kenapa maghrib itu kok berbeda-beda waktunya? Kadang-kadang jam 6:31 menit. Kadang-kadang jam 6 sampai jam 6:22 menit. Ya kan? Kok selisihnya sampai 25 menit, 28 menit? Kenapa? Ya karena posisi bulan bumi sendiri ketika berotasi dia terjadi ulang-alik. Maka pada giliran kita pada posisi kutub utara sekian, bintang utara sekian, maka terjadi waktu malamnya lebih pendek. Yang penting ini, Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda, bukti-bukti, ayat-ayat kami yang ada di langit dan yang ada dalam diri mereka sendiri, ya, sampai mereka yakin bahwa Allah adalah hak benar. Ya kalau nggak belajar ya nggak mengerti. Kenapa kalau udara panas kita keluar keringat, nggak niat ngapa kok keluar sendiri? Dan kenapa kita makan apa saja, ya kan gitu? Kok keluarnya ada kata sendiri? Kalau belum waktunya ngeder-ngeder masa keluar kan? Dan orang yang bodoh tidak akan paham bagaimana mesin katalis yang ada dalam perut kita memecah, memisah berbagai protein, berbagai kalori, berbagai vitamin yang macam-macam. Tahu katalis, memisahkan unsur-unsur kimia semuanya. Paham? Kalau kamu tahu itu, kamu semakin yakin betapa hebatnya. Dan kita sendiri tidak dilibatkan. Pabrik yang ada dalam perutmu itu bekerja sendiri tanpa melibatkan kamu. Kamu terima beres.